manusia-manusia yang memperbudak Tuhan dan para penyesat semacam itu sebetulnya sama dengan membunuh sang gembala. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian nama kata lain adalah. Saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Tetapi sebelum membahas mengapa manusia membunuh sang gembala, kita menyaksikan satu pujian. Meskipun di dalam lembah tempat perasinganku, umurku makin bertambah, menyingkat langkahku. Nikmat yang kekal kudus sinari jalanku terus. Itu jasa Tuhan buat sobat dari Galilea. Di tengah susah sengsara, dalam malam yang sepi, sobatku serta saudara telah jatuh tercerai. Terdengar kepadaku suara yang manis merdu. Itu suara Tuhan buat sobat dari Galilea. Mengapa manusia membunuh gembala? Mengakibatkan 2/3 manusia, roh-roh manusia masuk neraka kekal. Mari kita menengok diri kita sendiri. Menengok diri kita sendiri. Adakah roh kita termasuk yang 1/3? Kembali ke surga kekal, ke tanah air ilahi kita, atau mengerikan sekali termasuk yang 2/3 masuk neraka kekal? Tentu saja saya akan bilang dan saudara akan bilang no way. Good. Siapakah Tuhan Allah Anda? Itu persoalan yang paling penting dalam hidup. Anda boleh menyebutnya Allah, Anda boleh menyebutkan Tuhan Yesus, atau menyebutkan Sang Maha Pencipta. It's okay. Tuhan yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan Anda dan saya dengan sebutan apa saja, monggo. Namun, yang paling utama sebagai apakah Dia di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita? Yang pertama tentu harus ditekankan dengan sungguh-sungguh, takut akan Allah. Manusia-manusia yang takut akan Allah akan menghormati, memuliakan Dia karena merasa bahwa dirinya
hanyalah ciptaan Allah. Dengan takut akan Allah, maka rohnya dapat mulai memiliki terang ilahi yang membangkitkan rohnya, sehingga berusaha rohnya untuk hidup walaupun tertekan berada dalam maut dan kerajaan maut. Kita harus memegang, kita harus menangkap, kita harus percaya Allah Maha Adil, Allah Maha Benar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih, dan Allah Maha Sistem. Saudaraku yang kekasih, tatkala, kita ambil contoh, tatkala menerima berbagai cobaan, saya dan saudara menerima berbagai pencobaan di dalam hidup. Dan pencobaan-pencobaan tersebut justru karena kita takut akan Tuhan, justru menjadikan kebahagiaan. Seperti soal-soal di sekolah sekuler, ya, jangan ketakutan sama ujian, jangan ketakutan sama ulangan. Ulangan itu justru menaikkan, dengan saudara nilai yang cukup dan tinggi, menaikkan saudara dari kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Sehingga pencobaan-pencobaan jadikanlah itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan tersebut dapat, kalau saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, maka dapat menjadikan saudara dan saya semakin tekun, saudara dan saya semakin sempurna. Tuhan Allah akan menghadiahkan saudara mahkota kehidupan sebagaimana dijanjikannya. Kita tengok Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Betul. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan, itu dia. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu dia. Itulah tujuan hidup sebetulnya. Ayat 12. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang yang bebal, orang yang bodoh, maaf, bukan kita menghakimi siapapun, kita menengok diri kita sendiri, bukan. Orang yang bebal, orang yang bodoh, semakin besar pencobaan, mereka akan mulai menghujat Tuhan. Mana Tuhan, begini kok hidup saya? Padahal orang yang begini cerdik, orang yang bahagia karena pencobaan, akan memenangkan banyak pencobaan, sehingga banyak memiliki mahkota ilahi. Saudaraku yang kekasih, tidak akan pernah mereka menghujat Allah. Tetapi andai kata terjadi sesuatu, terpojok tanda kutip, maka dia akan meminta hikmat Allah. Apa yang terjadi? Bagaimana jalan keluarnya supaya dapat memenangkan pencobaan? Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu dia. Dan semakin memperkuat imannya. Ayat 6. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yes. Saudaraku yang kekasih, dan semakin memperkuat imannya serta mawas diri. Keinginan diri apa? Keinginan diri apa? Keinginan duniawi apa yang membuat saudara terkena pencobaan? Jangan pernah memberikan atau menghakimi bahwa pencobaan datang dari Allah. Bukan. Yakobus 1 ayat 14-15. Bukan dari Allah. Yakobus 1 ayat 14,
Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes, disyarat dan dipikat olehnya keinginan diri kita sendiri, keinginan duniawi tentunya. Terus Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. that's the process and the fact. Jangan menyalahkan siapapun. Dengan demikian, potongan jasmaniah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ilahi, tapi ada jasmaniahnya, ada kebahagiaan jasmaniahnya, dapat Anda nikmati. Yakni kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Hidup kita menjadi bahagia, menjadi tenang, ya. Tidak akan pernah membunuh sang gembala. Siapa sang gembala? Sang gembala adalah sang anak domba yang pada waktu di surga memimpin kita sampai kita di bumi, sampai nanti penghakiman, sampai kita dibawa ke surga kekal kembali. Namanya Yesus Kristus. Bukan dalam religi, tetapi Yesus Kristus dalam keilahian. Dia adalah Tuhan dan Guru kita. Letakkan Dia sebagai Tuhan dan Guru kita bagi manusia-manusia yang sudah lahir kembali khususnya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Guru kita. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Yohanes 13 ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata pada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Perhatikan baik-baik. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus membasuh kaki manusia, murid-muridnya. Membasuh kaki. Lanjut. Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Itu yang harus ditaati dan dimuliakan. Guru yang wajib digugu dan ditiru. Digugu artinya dianut. Teladannya. Anda akan memiliki kebahagiaan vertikal dan kebahagiaan horizontal. Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yes, berbahagialah jika kamu melakukannya. Jika engkau meletakkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan guru Anda. Saudaraku yang kekasih, Dia memang Tuhan dan guru kita, karena dari surga kekal, saudara bisa baca Wahyu 5 ayat 6 sampai 9 yang berkali-kali kita baca, bahwa Dia adalah Tuhan kita, bos kita, gembala kita. Dia adalah gembala yang baik, yang mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal Dia. Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yes, secara umum no, secara pribadi. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4, secara pribadi saudaraku. Yohanes 10 ayat 3, untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, right, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Namanya, saudara, bukan kelompoknya, bukan agamanya, bukan religinya, bukan sukunya, bukan bangsanya, tetapi namanya. Dan menuntunnya keluar. Dari masalah, dari kesusahan, dari pencobaan. And then Ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Dia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku yang kekasih, menuntun mereka secara pribadi untuk memenangkan aneka kesusahan di bumi. Yohanes 10 ayat 9 sampai 10, menuntun mereka agar mempunyai hidup, menuntun domba-dombanya agar mempunyai dalam
segala kelimpahan. Yohanes 10:9, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Menumpukan padang rumput, gambaran daripada damai sejahtera, gambaran daripada kebutuhan kita. Lanjut. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu dia. Sambutlah dia. Amin. Sambutlah dia. Allah Bapa mengendaki. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa Allah yang memasukkan, merencanakan takdir 2/3-nya ke neraka, bla 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 bla. Sesungguhnya Allah Bapa yang merencanakan proyek anak-anak Allah, menginginkan adalah agar seluruh calon anak-anak Allah, udah berkali-kali saya tekankan, roh tua-tua yang turun ke bumi, yang berani turun ke bumi seperti saya dan saudara, dapat kembali ke surga kekal. Yohanes 6 ayat 39. Allah Bapa menginginkan, sangat menginginkan mereka semuanya kembali. Roh-roh itu kembali ke surga kekal. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yes. Dan caranya gimana? Agar supaya kembali ke surga kekal, termasuk yang sepertiga, yaitu dengan melihat anak. Percaya kepada anak. Percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal. Dan membangkitkannya pada akhir zaman. 40. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu dia. Tapi banyak orang sayang sekali, sayang semiliar kali sayang. Justru manusia banyak yang menjadi sebaliknya. Banyak manusia yang membunuh sang gembala, sehingga 2/3 dari roh-roh manusia yang turun ke bumi menjadi penghuni neraka kekal. Zakaria 13 ayat 7-8. Perhatikan baik-baik. Who are them? Zakaria 13 ayat 7, Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan menangkapkan tanganku terhadap yang lemah. Ayat 8, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Tragis. Apa sih yang mereka lakukan membunuh sang gembala? Apakah menyalibkan seperti 2000 tahun yang lalu? Udah selesai itu. Saya dan saudara pasti tidak ikutan, karena kita lahir bukan di 2000 tahun yang lalu. Membunuh anak manusia di kayu salib udah selesai. Kita memperingati nanti beberapa saat, beberapa bulan lagi. Namun membunuh sang gembala dilakukan banyak manusia kini, bahkan sampai mendatang. Apa yang mereka lakukan? Tuhan menjadi pesuruh, menjadi pelayan si manusia. Itu yang terjadi. Sadar atau tidak sadar sebetulnya. Atas dasar Tuhan memperbolehkan engkau meminta, setiap manusia meminta apapun kepadanya, maka banyak manusia memperlakukannya sebagai pesuruhnya, sebagai pelayannya. Pelayan yang disuruh apapun, dan mulai menjaga rumah, Tuhan tolong jaga rumah saya, jemuran saya jangan kehujanan. Kasihan Tuhan kita, agar rumahnya aman, menjaga dirinya selamat, jangan sampai ketubruk mobil waktu nyebrang semaunya sendiri, sampai menyembuhkan sakitnya. Bukan salah sih saudara meminta sembuh dari sakit, tidak salah. Yang tidak salah apa? Jika si manusia memang mencari kerajaan Allah dulu.
Maka dikatakan Matius 6 ayat 31 sampai 34, perhatikan baik-baik. Kita boleh meminta apapun. Please silahkan, tetapi yang salah adalah kalau saudara tidak mencari kerajaan Allah dulu. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Kita boleh minta, tetapi perhatikan. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yes, makanan, minuman, pakaian, dan seterusnya. Lanjut. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah yang ilahi, terus dan kebenarannya. Saudara, yang saudara butuhkan kebenarannya. Jawaban dari doa bukan hanya asal kita berdoa, asal kita memerintah Tuhan. Terus, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu dia. Lanjut. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Jangan khawatir akan hari besok, Karena hari besok mempunyai khususannya sendiri, khususan sehari cukuplah untuk sehari. Maka hubungan dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah, itu dibutuhkan oleh kita. Sehingga kita tahu kebenarannya, bukan menjadikan dia pesuruh-pesuruh, tanpa peduli kebenarannya, tanpa peduli kehendaknya. Tidak salah berdoa untuk meminta sesuatu, tetapi memohonnya dengan hormat. Caranya begini, bukan soal hormat demikian. Artinya kita harus letakkan proporsinya, ada kehendaknya yang jadi, rencananya yang jadi. Kita tengok bagaimana anak manusia berdoa kepada Allah Bapa. Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Merasa sedih dan gentar, manusiawi sekali. Yesus 100% manusia, saudara. Dan memberikan contoh kepada umat manusia. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lanjut. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lanjut. Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini, penderitaan ini, disalibkan yang menyakitkan, berlalu daripadaku. Tetapi perhatikan kata dan kalimat selanjutnya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Seperti yang engkau kehendaki. Itu ayat selanjutnya, saudara bisa baca. Saudaraku yang kekasih, tidak salah berdoa meminta asal si manusia melakukan kehendak Bapa di surga. Banyak orang sesat di sini. Banyak orang membunuh gembala di sini. Perhatikan baik-baik kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan soal kita berkatakan Tuhan. Tuhan, bukan. Melainkan apa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu rumusnya. Bukan soal kita menyebut siapa. Tuhan, Tuhan, bukan. Lanjut. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Lanjut. Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Perhatikan. Nama Tuhan sebagai mantra. Lanjut.
Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yes, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Apa yang disebut metafisis diletakkan di dalam keilahian, di dalam religi, yaitu menjadikan Yesus, nama Yesus menjadi mantra. Dan itu sesat, saudaraku yang kekasih. Manusia-manusia yang memperbudak Tuhan dan para penyesat semacam itu sebetulnya sama dengan membunuh sang gembala. Para manusia bebal tak mau digembleng oleh sang anak domba. Mereka manja-manja, maka berakhir di neraka. Ada hal lagi, sudah masuk ke dalam lahir kembali, tetapi menyalibkan lagi anak Allah, menghinanya di muka umum. Ada lagi murid Tuhan berjudas ria. Bagi manusia-manusia yang pernah lahir kembali, yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mendapatkan kebenaran ilahi, pernah disembuhkan Tuhan, lalu kembali melakukan dosa, kembali menjadi sandungan. Ibrani 6 ayat 4, istilahnya adalah murtad lagi. Bukan soal agamanya, soal tadinya ikut Tuhan, lalu melawan Tuhan. Itu namanya murtad. Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Perhatikan baik-baik. Mari kita tengok diri kita sendiri. Lanjut. Ayat 6, namun yang murtad lagi. Murtad lagi, apa itu? Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Kalau sempat bertobat. Lanjut. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Apalagi mereka menjadi menghujat Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, Matius 12 ayat 32, menghujat Roh Kudus tidak akan bisa diampuni. Sudah tahu kebenaran, tetapi melakukan dosa dengan keadaan sadar. Namanya menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Yes. Celakanya kalau kita menjadi murid Tuhan, sudah tahu kebenaran tetapi kita sengaja melakukan dosa. Manusia-manusia pengikut iblis yang terakhir. Manusia-manusia yang terjebak tawaran duniawi oleh iblis dan anak buahnya. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. And then ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Lanjut. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya pada siapa saja yang ku kehendaki. Itu dia. Syaratnya. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu dia. Mereka yang terjebak untuk menyembah iblis karena membutuhkan, meminta kekayaan, kenikmatan duniawi, jabatan duniawi, bla 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 bla, maka mereka akan mulai menghujat Allah. Mulai diajarin iblis, disuruh iblis, diharuskan iblis untuk menghujat Allah. Mereka diharuskan untuk melawan anak domba. Wahyu 17 ayat 14. Melawan anak domba sehingga berakhir di neraka kekal. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang,
yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Mengerikan sekali, saudara. 2/3 dari roh manusia yang pernah turun ke bumi masuk ke neraka kekal, disiksa setiap saat, setiap hari. Kekal. Manusia-manusia penyembah berhala. Banyak orang takut sama iblis. Mereka kemudian mencari, Yesaya 28 ayat 15. Mereka mencari cara supaya terlepas dari maut, terlepas dari kerajaan maut, lalu dibohongi oleh iblis. Oke, sini tak kasih ya jimat, tak kasih ya perlindungan, bohong ternyata. Yesaya 28 ayat 15, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Itu dia. Lanjut. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itu dia. Manusia-manusia penakut, bukan takut sama Tuhan, takut akan maut, takut akan iblis, sehingga mereka menjadi pembunuh sang gembala. Wahyu 21 ayat 8. Seperti apa orang-orangnya? Adalah orang-orang yang saudara baca. Wahyu 21 ayat 8. Manusia-manusia tersebut menelan absintus sehingga rohnya mati. Saudara bisa baca Wahyu 8 ayat 10-11. Saya mengajak saudara untuk aktif supaya kita tahu persis. Dan tubuhnya berkenajisan, berkarakter buruk. Saudara baca lagi Markus 7 ayat 20-23. Di bawah ini yang dipakai untuk membunuh sang gembala. Mari kita mawas diri. Apakah saudara sedang mengarahkan diri untuk membunuh sang gembala, atau sudah membunuh sang gembala, atau sebaliknya? Anda meletakkan sang gembala dalam proporsi ilahi sebagai Tuhan dan guru Anda, dan digembalakannya secara pribadi. Anda digembalakannya secara pribadi. Tuhan memberkati. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu Matius menyerahkan anak-anakmu, domba-dombamu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi mereka, memimpin mereka secara pribadi, menggembalakan mereka dan kami secara pribadi. Engkau ikut campur tangan untuk memenangkan pencobaan-pencobaan yang dialami di sepanjang hidup anak-anak-Mu, di sepanjang hidup domba-domba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.